selamat bertemu kembali dengan saya Bu Selvi ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pada video kali ini kita hanya mengenal kembali atau mereview pelajaran kelas 7 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Itu penting karena akan mempengaruhi pemahaman kamu pada materi operasi bentuk bilangan berpangkat dan operasi bentuk akarnya. Ya, semangat. Nah, kita akan mereview kembali tentang apa sih bilangan berpangkat itu. Bilangan berpangkat itu contoh-contohnya seperti ini. Bilangan berpangkat kalau bahasa sehari-harinya adalah bilangan yang memiliki pangkat, ya kan? Nah, contohnya seperti ini. A pangkat 1 berarti dia adalah bilangan A yang memiliki pangkat 1, artinya A-nya ada sebanyak 1 kali, ada 1 faktornya ya. Terus di sini A pangkat 2 artinya adalah bilangan A yang memiliki pangkat 2, artinya A itu dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu A kali A. Jadi kalau misalnya A pangkat 5 berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali, yaitu A kali A kali A kali A kali A, ya, 5 kali ya. Nah, ingat kembali tentang materi yang seperti ini. Kalau dalam kurung negatif A pangkat 2, berarti yang memiliki pangkat 2 itu adalah negatif A. Beda dengan yang di bawahnya. Ya, yang memiliki pangkat di sini adalah A, bukan negatif, ya. Karena pangkat ini milik yang di dalam kurung. Jadi kalau dalam kurung negatif A pangkat 2 itu sama aja artinya dengan negatif A dikali negatif A. Tapi kalau negatif buka kurung A pangkat 2 itu artinya dipangkatkan itu hanya si A, maka negatif buka kurung A kali A, seperti itu ya. Udah paham? Nah, lalu ada lagi yang waktu kelas 7 nih, A pangkat 0 sama dengan 1 itu adalah 1. Bilangan apa aja pun bila dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Jadi misalnya 5555 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, lalu tentang operasi bilangan berpangkat ya, bila dikalikan atau dibagi atau dipangkatkan, ini nih konsepnya, jangan lupa. Masih ingat kan bahwa bilangan A pangkat N dikali A pangkat N itu pangkatnya tinggal ditambahkan saja asal bilangan pokoknya sama. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokoknya sama, kalau dia operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambahin ya. Lalu kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangin aja asal bilangan pokoknya sama ya. Jadi A pangkat N dibagi A pangkat M itu hasilnya adalah A pangkat N dikurang M. Lalu kalau bilangan berpangkat dipangkatkan kembali itu bagaimana? Pangkatnya tinggal dikaliin aja. Jadi kalau A pangkat N dipangkatkan M, maka dia pangkatnya tinggal dikali aja. Jadi A pangkat N dikali M, jadi A pangkat NM. Paham ya? Masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan mengenal ada 2 jenis bilangan berpangkat, yaitu adalah bilangan berpangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bingung ya? Apa sih artinya sebenar sama nggak sebenarnya, asli atau palsu gitu kan ya? Nah, bukan seperti itu. Yang dikatakan dengan bilangan berpangkat sebenarnya itu adalah jika pangkatnya itu bilangan bulat positif. Jadi asal pangkatnya bilangan bulat positif, maka dia termasuk bilangan berpangkat sebenarnya. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 2. Pangkatnya kan 2. Nah, positif 2. Berarti kan bilangan bulat positif, maka dia termasuk bilangan berpangkat sebenarnya. Lalu ada 1/3 di pangkat 2. Pangkatnya adalah 2. Maka termasuk bilangan berpangkat sebenarnya. Walaupun bilangan pokoknya adalah pecahan, nggak masalah. Sama seperti yang nomor 3 ya. Lalu bilangan berpangkat tak sebenarnya itu gimana? Nah, yang termasuk bilangan berpangkat tak sebenarnya itu adalah jika bilangan tersebut memiliki pangkat 0, pangkatnya negatif, ya, terus pangkatnya itu bentuk pecahan.
Jadi kalau ada sebuah bilangan yang memiliki pangkat 0 atau pangkatnya negatif atau pangkatnya pecahan atau udah negatif pecahan lagi. Nah, itu termasuk bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat tak sebenarnya ini nggak bisa dikerjakan, nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dihitung kalau masih berbentuk bilangan berpangkat tak sebenarnya. Ya, jadi harus dirubah menjadi bentuk pangkat positif dulu baru bisa dihitung. Ya, contohnya itu seperti ini ya. Untuk bisa dihitung maka harus dirubah. Contohnya seperti ini. 3 pangkat negatif 2. Ini kan pangkatnya negatif 2. Berarti kan pangkat negatif. Berarti kan nggak sebenarnya. Nggak bisa dihitung kan? Ya kan? Maka ini dirubah menjadi pangkat positif. Caranya adalah kalau misalkan 3 pangkat min 2 itu sama aja dengan 3/1 ya. 3 pangkat min 2 per 1. Artinya satunya di bawah per 1. Di sini 3-nya sebagai pembilang ya, maka dia untuk jadi positif pindah ke bawah, di switch aja. Jadi 1/3 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/9 ya. Lalu yang nomor 2 adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, di sini ada pangkat negatif kan, pangkat tak sebenarnya. Kita harus rubah jadi pangkat positif. Caranya 10 pangkat negatif 3 ini pindah jadi ke bawah. 4 dikali 10 pangkat 3. 1000 ya. Nah, karena ini nolnya ada 3, maka bilangan di belakang koma ada 3 ya, 0,004 seperti itu. Masih ingat ya, kelas 7 SD sudah belajar sebenarnya kamu ya. Jadi harus makin pintar. Nah, kalau seperti ini gimana? 3 pangkat negatif 2 dikali 4 pangkat negatif 3. Nah, ini pangkatnya pangkat negatif kan? Pindah ke bawah aja jadi 1/3 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 3. Jadi pangkatnya positif kan jadinya. Nah, kalau udah pangkat positif kayak gini, maka tinggal dihitung kan gampang. Ya, sama seperti ini. 2 pangkat negatif 3/3 pangkat negatif 1. Biar positif ditukar aja. Tadi yang 2 pangkat negatif 3 pindah ke bawah, 3 pangkat negatif 1 pindah ke atas. Hasilnya adalah 3/8. Paham? Oke, semangat. Nah, lanjut ya. Selain mengubah, tadi kita belajar tentang mengubah pangkat negatif ke pangkat positif. Nah, sekarang adalah mengubah pangkat pecahan ke pangkat positif. Kan tadi bilangan berpangkat tak sebenarnya itu kan selain berpangkat 0, itu pangkat negatif, lalu pangkat pecahan. Mengubah pangkat negatif ke pangkat positif udah ya. Sekarang bagaimana mengubah pangkat pecahan ke pangkat positif bukan pecahan ya. Jadi bagaimana mengubah bilangan pangkat pecahan menjadi positif bukan pecahan atau ke bulat positif ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Contoh bilangan bulat, contoh bilangan berpangkat pecahan yaitu A pangkat M per N. Jadi pangkatnya itu adalah M per N, pecahan kan. Ini dirubah menjadi bentuk akar agar pangkat si A itu menjadi 1 bulat. Jadi akar pangkat M dari A pangkat M. Contohnya seperti ini, langsung aja ke contoh. 2 pangkat 3/5 ya. Itu dirubah, ini kan pangkatnya 3/5. Itu biar menjadi pangkat bulat positif, maka dirubah menjadi bentuk akar. 5-nya menjadi di luar nih. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Jadi bisa dihitung kan? Nah, seperti ini juga. 8 pangkat 2/3. Nah, ini bisa kita rubah kalau ada operasi seperti ini menjadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, tinggal 6/3. Jadi 2 pangkat 2 atau 4. Ini nggak jadi bentuk akar ya. Nah, contohnya nomor 3 nih, 5 pangkat 4 per 4 pangkat 6 itu dipangkatkan kembali 3/2. Ingat tadi konsepnya yang pertama tadi, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya tinggal dikaliin aja, iya kan? Nah, ini pun berlaku yang sama. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya dikali aja, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi 5 pangkat 12 per 2. Ini juga 6 kali 3, 18/2. 12/2 itu 6, maka jadi 5 pangkat 6, ini jadi 4 pangkat 9. Gampang ya? Bisa semua?
Semangat. Nah, lanjut kita masuk tentang bentuk baku. Nah, untuk kelas 7 juga kamu sudah belajar tentang bentuk baku atau notasi ilmiah. Di dalam penulisan karya-karya ilmiah atau tulisan ilmiah, itu kita akan sering menggunakan atau mengingat membaca bentuk-bentuk notasi seperti ini. Ini penulisan namanya bentuk baku ya. Bentuk baku itu ada dua buah. Bentuk baku bilangan yang sangat besar itu pasti pangkatnya positif. Sedangkan kalau bentuk baku bilangan yang sangat kecil itu pangkatnya pasti negatif. Nah, kalau misalnya A kali 10 pangkat N, terus A kali 10 pangkat min N. Di sini A itu apa? A itu bilangan pokok ya. Dimana A itu adalah mulai dari 1 sampai nggak nyampe 10 atau 9,9999. Pokoknya dia lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 10 itu A ya. Untuk yang bentuk baku bilangan sangat besar sama sangat kecil sama aturannya ya. Jadi nggak boleh 10 dikali 10 pangkat berapa, nggak boleh. Bolehnya harus 9 kali itu kan boleh. 9,9 kali boleh. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contohnya bilangan bentuk baku untuk bilangan yang sangat besar. Misalnya di sini nih, ngebacanya gimana? Ayo, nolnya banyak banget ya. Enak banget kalau uang kamu segini ya. Kaya sedunia. Nah, di sini nolnya ada berapa? Coba dihitung. Iya, ada 12 ya. Ada 12. Nah, ini kalau ditulis dalam karya ilmiah ini nggak keren banget ya. Pokoknya nggak disarankan. Karena itu dalam penulisan atau notasi ilmiah ini harus berubah menjadi bentuk baku. Nah, tadi ada katanya A dikali 10. A itu yang mana di sini A-nya? A-nya itu adalah bilangan pokoknya 75 ya. N itu apa? Banyaknya jumlah bilangan 0. Bilangan 0-nya ada 12. Jadi bentuk bakunya kan tadi harusnya 75 dikali 10 pangkat 12 kan. Nah, tadi aturannya apa? A itu nggak boleh nyampe 10. Karena itu kan 75 kan lebih besar dari 10. Maka jadi 7,5. 10 pangkat 13. Jadi di sinilah dibikin komanya. Ya, di sini dibikin komanya. Ada berapa digit di belakang 7? Ada 13 kan? Maka jadi 7,5 kali 10 pangkat 13 ya. Lalu kalau misalkan contoh dari bilangan bentuk baku dengan bilangan kecil itu contoh seperti ini. 0,00011301. Ya kan banyak banget kan di belakang koma. Ini nggak keren banget ya, jauh dari keren. Dalam penulisan karya ilmiah ini harus dirubah menjadi bentuk baku ya. Dimana di sini A-nya itu adalah angka di belakang komanya itu ada 1301 ya. N itu banyaknya jumlah angka di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi bentuk bakunya adalah 1301 kali pangkat 9. Nah, ini nggak keren ya, karena syaratnya adalah A itu nggak boleh sampai 10. Nah, ini harus kita rubah lagi menjadi apa, bagaimana? Ayo. Nih, sama dengan ini sama dengan hasilnya adalah 1. Oh, jadi dia kapsul ya. Ini sama dengan hasilnya adalah 1,301 dikali, nah 3 kita pakai pangkat 10 kali
10, bentar ya, kita 10 pangkat berapa dia? Nah di sini kan berarti dikali dengan nih 10 pangkat min 9 dikali ya 10 pangkat negatif 9. Ini nanti kan dia dikali lagi dengan berapa nih? 1000 kan? 1000. Berarti hasilnya adalah sama dengan jadinya 1,301 itu dikali, nah ini kan minus 9, ini gedein dulu bentar biar kelihatan kecil banget ya nah ini kan tetap min 9 kan, ini min 9 kan, ini di mana tadi, ini 9, nah pangkat min ini pangkat min 9 ya, pangkat min 9 dikali 1000 berarti jadi 10 pangkat minus 6 ya, hasilnya 10 pangkat negatif 6 ya, gitu ya anak-anak ya. Nah dipelajari lagi di rumah, jadi kalau nggak ngerti nanya Miss lagi ya, boleh. Nah latihan soal, kita masuk ke latihan soal. Di sini tentukanlah nilai X pada persamaan 3X ya, pada persamaan 3X pangkat 2 ya, pada persamaan 3X pangkat 2 tentukanlah nilai dari X. Maka kita coba jawab ya. Nah kita dapat nanti X kuadrat sama dengan 507 dibagi 3, maka X kuadrat ini sama 507 bagi 3 itu adalah 169. X adalah akar kuadrat dari 169, dapatnya 13. Gampang ya. Nah, lalu kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua itu sudah seperti ini. Tentukan nilai X-nya. Nah, X tambah 4 pangkat 3 sama dengan negatif 729. Nah, kita rubah menjadi X tambah 4 sama dengan negatif, nah negatif 729, negatif akar pangkat 3 dari 729 ya. 729 itu sama dengan 9 pangkat 3, maka X tambah 4 sama dengan negatif dari akar pangkat 3 dari 9 pangkat 3. Nah ini dirubah menjadi ini kan bentuk akar, berubah menjadi pangkat pecahan, jadinya X tambah 4 sama dengan negatif 9 pangkat 3/3. 3/3 sama dengan 1. Berarti X tambah 4 sama dengan negatif 9 pangkat 1 atau 9. Nah, tinggal X sama dengan negatif 4-nya pindah, positif 4-nya pindah menjadi negatif 4 ya. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 13. Paham ya? Nomor 3 adalah contohnya seperti ini. 12 dikali A tambah B itu per 4 kali A tambah B tambah C pangkat 0. Nah ingat ya, apapun dipangkatin 0 hasilnya sama dengan 1, karena itu A tambah B tambah C pangkat 0 itu hasilnya jadi 4 kali 1. Jadinya 12 dikali A tambah B ya, itu per 4 kali 1 ya, hasilnya adalah 3. Nah 12 bagi 4 kan 3, jadi 3 dikali A tambah B adalah 3 A tambah B. Lanjut ke soal nomor 4 itu seperti ini, 2/3A dipangkatkan negatif 3. Nah ingat, yang memiliki pangkat negatif 3 itu adalah yang di dalam kurung, maka kita adalah 2 dipangkat negatif 3/3A pangkat negatif 3. Pangkat negatif kan nggak bisa diselesaikan, karena itu di switch untuk menjadi pangkat positif. Tadinya di atas jadi pindah ke bawah, dari bawah pindah ke atas ya. Jadinya hasilnya adalah 27. Tadi kan jadi 3A pangkat 3 per 2 pangkat 3 ya. Hasilnya adalah 27A pangkat 3. Oh ya, equation tool ada 27A pangkat 3 A pangkat
7 pangkat 3 per 8. Nomor 5, ini bilangan pokoknya pecahan campuran ya, 1 per 2 per n 1 per 2 pangkat n sama dengan 243 per 32. Tentukanlah nilai n. Berapakah n ini? Maka tadi bentuk pecahan campurannya berubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, karena di sini ada 3 sama 2. Nah, kita tahu bahwa 243 ini adalah kelipatan 3 dan 32 itu adalah kelipatan dari 2 ya. Maka kita dapatlah bahwa 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Juga 32 itu adalah 2 pangkat 5. Sama pangkatnya kan, sehingga n itu sama dengan 5 nih. 3 sama 3 sama 5. Oke, sampai di sini dulu anak-anak, pelajari lagi, kerjakan soal-soal di buku. Nanti Miss kasih latihannya di Google Classroom ya. Dan untuk berikutnya, video berikutnya adalah tentang operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Karena itu kamu nanti pelajari dulu sebelum kita belajar eksplitor. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan bantu orang tua, bikin orang tua senang, biar bahagia, biar banyak rezeki ya. Tuhan berkati.